Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Au qala sekarang dhuwur iki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih membicarakan mengenai hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebab orang itu riddah atau menjadi kafir. Kalau menjadi kafir harus Islam lagi, caranya dengan baca tahlil atau syahadat lagi. Di antaranya yaitu terusan kemarin, au qala law amarani Allahu au rasuluhu bika dalam af'ulhu. Atau seseorang itu berkata, seandainya Allah dan Rasulnya menyuruhku begini dan begitu, aku tidak akan mau melakukan. Itu termasuk kalimat yang menunjukkan pembangkangan, itu riddah. Au innahu la a'tanil jannata ma takhaltuha istighfafan au inatan. Atau seseorang itu berkata, seandainya Allah memberiku surga maka aku tidak mau masuk. Kalimat itu disertai dengan meremehkan Allah maupun meremehkan surga, atau disertai dengan rasa pembangkangan. Au lau akhadani bitarki sholati mali minas siddati wal maradi dolamani. Atau kalau dia berkata, seandainya Allah menghukumku karena aku meninggalkan sholat, itu dengan hukuman yang berat dan karena aku apa aja nih, dalam keadaan berat dan sakit, tidak bisa. Seandainya Allah menyiksa aku karena aku meninggalkan sholat ketika aku sedang sakit, ketika aku sedang kesulitan, maka berarti Allah zalim kepadaku. Itu juga bisa menyebabkan kafir. Mengatakan Allah zalim itu kafir. Allah itu kan maha adil. Au lau syahida ngindi nabiyun au malakun ma saddaqtuhu. Atau orang itu bisa ridha ketika mengucapkan, seandainya nanti ada nabi atau malaikat bersaksi untukku maka aku tidak akan membenarkan, tidak akan mempercayai. Berarti kan menganggap nabi atau malaikat itu bohong, padahal sifat nabi itu tidak pernah bohong, sifat malaikat tidak pernah bohong. Aqala al-mu'adzinu yakdzibu. Atau berkata, muadzin itu tukang tipu, maksudnya adzannya itu menipu, maksudnya menyalahkan adzan, menganggap adzan itu enggak usah, menganggap sholat itu enggak usah. Au sautuhu kal jarosi. Atau dia berkata, suara tukang adzan itu seperti suara kelonengan, apa? Suara lonceng gereja. Warada tasbihu binaku sil kafarati. Yang dia maksudkan adalah menyamakan suara orang adzan itu dengan lonceng gerejanya orang kafir, meremehkan. Tapi menganggap orang adzan itu sama dengan orang kafir, mengkafirkan orang adzan. Awil istighfafa bil adzani, atau meremehkan adzan, menyepelekan adzan, menghina adzan. Waman qala mustahifan sabi itu minal Quran wis shalah wa dzikri. Dan bisa menjadi riddah, bisa menjadi murtad orang yang berkata, aku sudah kenyang dengan Quran, dengan sholat, dengan zikir, sudah bosan, maksudnya. Berkata seperti itu bisa menyebabkan murtad. Au la akhaful qiyamata. Au ayyu bisa'in al-mahsaru au jahannamu. Atau dia berkata, saya tidak takut kiamat. Mana itu mahsyar, mana itu jahanam. Saya tidak percaya, jelas murtad.
Au ayya bisain ngamil tu wakot irtakaba maksiatan, atau dia berkata mana mal perbuatanku padahal dia tidak pernah berbuat baik, dia maksiat. Au ayya sayin a'malu bimajisil ini ya. Au ayya sayin ngamil tu wakot irtakaba maksiatan, atau dia berkata buat apa saya berbuat baik, ada gunanya, dia kemudian dia bermaksiat. Au ayya sayin a'malu bimajisil ilmi, atau dia berkata buat apa saya itu di majelis ilmu. Waqt umira bihudurihi, padahal kan menghadiri majelis ilmu itu kan diperintahkan. Ya membangkang lah intinya. Au kisngat tu sardin, au kisngatu sardin khairan minal ilmi, atau dia berkata satu mangkok bubur sarit itu lebih baik daripada ilmu agama. Ini maksudnya meremehkan. Zaman dulu ya, zaman konon katanya, zaman tahun sebelum meletus G30 SPKI itu kan banyak kalimat-kalimat menghina. Jadi cara melemahkan agama itu dengan cara apa? Salat kena ora kena dan ngono. Salat ki marake warak apa? Macul sih marake warak. Kalimat gitu tuh. Memprovokasi, itu bukan kalimatnya itu yang sebenarnya menyebabkan riddah itu, tapi keyakinan di balik kalimat itu. Dan kalimat itu kan cuma menunjukkan keyakinannya. Ada sholat nggak bikin kenyang, yang bikin kenyang ya macul mana nah dapat upah. Nah, di situ itu kan bukan kalimatnya itu, yang kalimatnya itu hanya menunjukkan bahwa dia nggak percaya dengan sholat, bahwa Allah yang memberi, yang maha memberi rezeki. Dia percayanya yang memberi rezeki itu pacul kan, itu macul kan, itu lah. Murtadnya itu di situ. Nah hukumnya ini kan kaitannya dengan hukum. Orang kalau mengucapkan begitu kira-kira berangkat dari keyakinan yang kayak apa. Oh kalau mengucap begitu berarti kira-kira ada ridha kan, itu murtad. Nah, itu kan nanti ada konsekuensi hukum kalau dalam negara yang didasarkan pada syariat Islam itu. Tapi kalau ada orang begitu ya husnudzon wae, ya mungkin dia cuma sembrono, tidak sampai keyakinan. Atau kalau dia ridha ya mungkin dia habis itu langsung baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan Islam lagi. La'natullahi ala kulli ngalimin illam yurid al istiqraqah wa illam yustarat istighfafun li sumulihi al-anbiya wal malaikata, atau dia berkata Allah melaknat orang-orang yang ngalim kalau dia tidak bermaksud istighraq. Kalau maksudnya biar gak sat ya. Kalau tidak disyaratkan maksudnya begini, kalau satu orang yang ngalim, yang dimaksud itu misalnya Allah melaknat orang alim si A, misalnya Pak Wan orang alim, Allah melaknat orang alim maksudnya itu Pak Wan saja, itu enggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya semua orang alim, nah itu menyebabkan ridha, karena dia berarti meremehkan para nabi dan para malaikat. Menurut ya, out ya kira-kira ini. Out tasabah bil ulama awil muadhi awil muallimina alai hayatin masriyatin bihatrati jama'atin hatayat haku awyal ngabu istighfafan, atau dia meniru-niru pakaian ulama, berpenampilan ulama, atau berpenampilan seperti orang yang suka memberi nasihat, atau berpenampilan seperti orang yang mengajar agama dengan bertingkah pola menghina di hadapan orang banyak, supaya orang banyak itu pada menertawakan dan menyepelekan ulama.
apa jenenge melucu dengan meniru-niru ulama, maksudnya menghina, maksudnya menghina. Di situ menghina itu kan berarti menganggap ulama itu patut dihina. Kalau patut dihina berarti menganggap agama itu patut dihina. Nah itu kalau menganggap agama patut dihina itu berarti dia yang tidak iman, tidak percaya pada agama. Maksudnya karena kayak Jimmy kayak ya ora apa-apa, itu cuma lucu-lucuan dan tidak menghina tah, yang sing nirokke game biyen lho. Malah mati saiki. Au alqa fatwa ngalimin, atau dia melempar fatwanya ulama, maksudnya melempar itu ya menganggap tidak ada. Au qala ayyu syai'in hadza syar'u maka setelah istighfafah, atau dia berkata apa ini aturan agama ini, dia maksudnya itu meremehkan agama tadi. Man tamana kufran suma islaman hatta yu'tad daraimu masalan. Dan bisa juga orang itu menjadi murtad kalau berharap dia kafir kemudian Islam setelah diberi uang. Kafir dululah, nah, nanti setelah itu kalau sudah diberi uang biar masuk Islam biar diberi uang, jadi mukalaf. Kok mukalaf atau mualaf, jadi mualaf, tujuannya cari duit. Kan banyak juga sebenarnya orang itu pura-pura masuk Islam supaya dikasihani supaya dapat duit, entah masuk Islam supaya lebih viral, masuk Islam dan seterusnya. Wa alla yuharrimallahu malam yakun halalan fi zamanin qattu kazina wa dzulmi wal qatli, atau dia tidak suka Allah itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal pada waktu tertentu seperti zina dan melakukan kezaliman, kejahatan dan pembunuhan. Dia nggak suka Allah itu mengharamkan itu, menentang, menganggap Allah itu tidak benar. Zina kok diharamkan, nggak cocok. Itu kan nganggap keputusan Allah itu keliru kan. Malah kayak Rita. Ya itu karena memang sebenarnya tidak percaya pada Allah kan itu. Atau bodoh dan tidak mau nurut ulama. Au nasaballaha ilal jauri bitahrimi, atau menganggap Allah itu jahat ketika dalam mengharamkan sesuatu. Allah kok mengharamkan maling, berarti Allah itu jahat, tidak adil. Padahal Allah itu maha adil. Ini meremehkan itu bisa karena tidak percaya, bisa karena bodoh. Atau kalau diterusin lagi bisa percaya karena tidak percaya, bisa karena bodoh. Tidak percaya itu sendiri juga karena bodoh kan itu. Jadi akhirnya ya bodoh kuadrat. Aqala fil muksi. Ya, kadang itu aku kemarin baca neng Facebook ya. Ini sedikit terang. Ada profesor dulu kecilnya itu di Kalimantan. Dulu percaya pada agama, sekarang nggak percaya karena udah jadi profesor. Ya, dia menganggap agama itu begini dan begitu. Tapi dia sendiri itu menganggap agama dan begini dan begitu itu cuma ngutip dari buku orang Barat. Ini pendapatnya itu. Jadi buat apa dia jadi profesor? Pendapatnya cuma ngutip dari orang Barat dan pendapat itu kebetulan sesat. Dan itu seandainya pendapatnya itu, seandainya dia berpendapat sendiri meskipun sesat, itu masih pantas lah karena dia profesor doktor. Ini udah sesat, udah profesor doktor sudah mengembangkan pendapat sesat dikutip dari buku orang lain, buat apa dia jadi profesor kalau begitu? Artinya baca buku ya cuma ditelan mentah-mentah. Dan sudah profesor doktor menganalisis sesuatu menggunakan metodenya orang lain, buat apa? Nah ini dia merasa cerdas, merasa pinter. Ya kayak gitu itu orang yang tidak percaya agama itu umumnya kayak gitu, bangga dengan pendapat
orang lain, dia sendiri nggak punya pendapat. Kalau dia itu misalnya kafirnya karena pendapat sendiri masih tak hargai lah. Itu kayak Rocky Gerungnya masih berpendapat kafir ini ngakoni berdasarkan pendapatnya sendiri, bukan cuma pendapatnya orang dipercaya itu. Orangnya lebih nggak jelas, nggak rasional, orangnya lebih nggak jelas, lebih ahistoris daripada para nabi kan, malah dipercaya. Itu sebenarnya orang yang merasa cerdas itu biasanya kan orang-orang dari daerah lain santri masuk Jogja terus kuliah, belajar apa mungkin di kampung halamannya sana nggak banyak baca buku, di sini banyak buku, zaman dulu kan banyak buku. Ya, terus jadi kuliah jadi dokter terus merasa pintar tuh, menganggap agama itu keliru. Lewong yang keliru itu otaknya sendiri. Nah, biasanya tandanya ucapan-ucapan mengucapkan begini ya, ridah kayak begini atau status-status. Misalnya kitab ini ditulis ketika sudah ada Facebook apa Twitter atau membuat status berbunyi ya bisa. Nah, Akala fil muksi wa nahwi innau haqqus sultan mu'taqidan annau hakun, atau berkata kepada tukang palak, tukang preman, tukang minta uang dan sejenisnya, berkata bahwa oh kamu itu memang berhak untuk melakukan itu. Maksudnya menganggap perbuatan seperti itu benar. Perbuatan rampas merampas itu benar, padahal rampas merampasan dilarang agama. Waman lah bisa zayya kafirin mailan lidinihi. Atau orang yang mengenakan pakaian kafir karena condong suka kepada agama itu, menganggap agamanya orang kafir itu lebih baik, ya jelas toh murtad. Au dhallalal a'immata, atau menganggap para imam itu sesat. Maksudnya imam madhab itu yang diakui itu ada 4 sampai 6, ada imam hadis, imam Bukhari, imam Muslim, imam Nasai juga ada 6 toh. Atau imam-imam yang lain, imam Ja'far, imam Ali Zainal Abidin, mislu Zainal Abidin Ali lah. Ausaba asyaikha ini, atau mencaci maki 2 sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu Syiah tertentu, itu aliran tertentu kan mencaci maki, menganggap Abu Bakar dan Umar itu sesat dan wal Hasani wal Husaini, dan mencaci maki Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang apa pengikutnya Yazid itu karena urusan politik itu mencaci maki cucu Nabi. Tidak boleh. Waman qila lahu mal imanu faqala la adri istighfafan au las. Atau orang yang ketika ditanya apakah itu iman, dia mengatakan oh enggak urusan karena meremehkan. Au lasta musliman faqala la ngamdan. Atau ketika ditanya apakah kamu orang Islam, dia menjawab tidak dengan sengaja. Itu jelas lah, itu pengakuan lah. Islam enggak ya cerita toh murtad. Au lima lam ta'mur bil ma'ruf faqala mali bihadzal fudul. Atau ketika dia ditanya mengapa kamu tidak mengajak kebaikan, orang itu menjawab apa itu enggak ada gunanya. Nah, itu maksudnya itu menganggap mengajak kebaikan itu enggak perlu. Au qallim atfaraka fa huwa sunnatun faqala istihza'an biha la af'alu engkana sunnatan. Atau ketika seseorang mengatakan kepadanya potonglah kukumu sebab memotong kuku itu sunat, kemudian orang itu menjawab karena meremehkan, aku tidak akan melakukan itu, tidak akan memotong kuku meskipun potong kuku itu sunnah. Nah, itu kan meremehkan Nabi, berarti dia tidak percaya Nabi. Waman qala limuhal kili
Al-hauqalatu la tughni min jungin. Atau orang yang berkata kepada orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil azim, Allah ucapan seperti itu tidak membuat kenyang, ya meremehkan kayak tadi itu. Aliman samata kabiron yarhamukallah la taqul hakadha qasidan annahu ghaniyun an rahmatin. Atau orang yang mendoakan orang yang senior, orang yang tua, ketika wahing itu apa namanya, bersin terus yarhamukallah, alhamdulillah terus yarhamukallah, nah itu terus ketika ada orang seperti itu, orang itu bisa menjadi ridha kalau berkata enggak usah doakan kayak begitu. Maksudnya itu orang ini nggak perlu didoakan lagi, ini nggak butuh belas kasih Allah untuk untuk menjilat orang itu. Orang zaman dulu kan bisa begitu. Ajallu min ayyukala lahu dzalika. Atau maksudnya itu orang itu terlalu agung untuk diberi rahmat Allah, makanya ya menjilat itu. Auliman fangala qabihan sarengan kakotlis sariki wa darbil muslimi. Ahsanta. Atau orang yang berkata kepada orang yang berbuat buruk menurut agama, seperti membunuh, pencuri, seperti memukul orang Islam dengan zalim, malah dikasih perkataan, wah bagus kamu, keren, lanjutkan, padahal itu kan melanggar agama. Maksudnya karena itu tadi meremehkan. Auli zaujatihi anti ahabbu ilayya minallah wa rasulihi wa arada mahabbata ta'dhimi lal maili. Atau berkata pada istrinya, engkau lebih aku cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dia maksudnya itu dengan mahabbah yang mengagungkan, benar-benar dia itu tergila-gila, bukan karena sekedar merayu saja ya nggak boleh sampai segitunya. Misalnya Irsa ngomong, engkau lebih cantik daripada, engkau lebih aku sukai daripada kali opak, ya apa-apa. Allah dan Rasulnya kok nggak berbanding, tidak boleh tuh. Auli muslimin ya kafiru bila takwilin. Atau berkata kepada orang Islam, hei kafir, tanpa penjelasan. Maksudnya kan hei kafir, menganggap orang Islam kafir kan berarti Islam itu dianggap kafir, berarti dia itu tidak percaya dengan Islam, ya jelas kafir lah. Au da al-ibadati al-zahirata as-sa'nu fi ngamalil asrar. Atau orang itu berkata, tinggalkan ibadah yang zahir, karena perkara yang besar itu ada di dalam amal yang amal batin. Enggak usah sholat, enggak usah ini, enggak perlu, enggak berguna. Nah, itu kan berarti nganggap syariat Islam itu enggak berguna. Dan biasanya kayak gini itu kan untuk merusak agama sebenarnya. Orang kafir pura-pura Islam, terus ngajari orang-orang Islam yang bodoh-bodoh itu enggak usah sholat, enggak usah, yang penting hatinya bersih. Itu kan mau merusak agama supaya agama itu rusak kan itu. Nah, orang yang ngomong seperti itu ya dalam kacamata hukum syariat Islam kan itu murtad. Murtad kan ada konsekuensi hukumnya toh. Aman qala innahu yuha ilaihi wa illam yadda nubuwatan. Atau apa lagi? Orang yang berkata sungguh mengaku mendapat wahyu meskipun dia tidak ngaku sebagai nabi, aku dapat wahyu. Padahal maksudnya wahyu itu kan meskipun tidak ngaku nabi kan dia berarti kan menempatkan dirinya sebagai nabi kan.
Au innahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min samariha wa yunangikul khura qabla mauti, atau dia berkata bahwa dia sudah masuk surga, makan dari buah-buahnya dan bahkan berpelukan dengan bidadari sebelum dia mati. Itu seperti itu ya murtad. Artinya ngaku-ngaku toh. Padahal di sini itu surga itu kan metafor toh. Berpelukan dengan bidadari. Bidadari yang mana yang dimaksud bidadari apa dia enggak tahu. Mengaku bisa masuk surga sebelum mati. Au innan nubuwata muktasabatun, atau dia berpendapat bahwa kenabian itu bisa diusahakan, bukan dipilih oleh Allah tapi bisa diikhtiari. Ya enggak bisa, kenabian itu dipilih. Wa inna martabatuna bisifa'il qalbi, dan bahwa kedudukan martabat kenabian itu bisa diperoleh dengan bersihnya hati. Ya enggak bisa. Nah, itu yang membuat itu hak prerogatif Allah. In sodaqal anbiya'u fima qaluhu najauna, atau dia berkata kalau memang benar para nabi itu mau dalam apa yang mereka ucapkan, aku selamat. Maksudnya aku terbebas dari hal itu. Ya. Itu kan untuk orang-orang umum, aku kan orang khusus misalnya. Ini sebenarnya kan kalimat yang menunjukkan ridha. Au Allahu ya'lamu anni fangaltu kada wa huwa kadibun fihi. Atau dia berkata sungguh Allah itu tahu, maha tahu aku melakukan hal ini. Maksudnya padahal dia itu cuma menipu, berbohong biar terlepas dari hukum Islam itu. Au mutirna binaj min kada muridan anna lin najmi taksiran fihi, atau dia berkata aku diberi hujan karena bintang itu. Maksudnya dia menghendaki atau bermaksud bahwa bintang itu yang memberi hujan, menentukan hujan tidaknya itu bintang, bukan Allah. Kalau ada bintang ini pasti hujan. Itu ya bisa kafir. Kafirnya itu kalau dia itu menganggap bahwa hujan itu bukan dari Allah, nah, tetap berkeyakinan kalau apa ada bintang ini berarti hujan. Ini maksudnya itu ya yang memberi hujan itu Allah, tapi biasanya tandanya Allah mau ngasih hujan ya ada bulan ini, ada bintang ini ya enggak apa-apa. Enak menganggap bahwa si bintang itu yang bikin hujan, bukan Allah, lah itu murtad. Ya murtad terwagu tau nih, bodoh banget toh. Ini zaman biyen ki ya sing wagu-wagu nih. Wawan kola. Makanya semakin orang modern itu kok semakin seharusnya semakin modern itu semakin mudah untuk memahami Islam, untuk percaya Islam itu. Ini tuh, karena Islam itu sesuai dengan akal sehat, dengan logika. Tapi ewa segitu itu ya malah ada itu yang tadi saya bilang. Kadang-kadang orang itu dari desa kuliah di Jogja, desa, desit gitu. Nah, kuliah di Jogja malah jadi kafir. Ya gimana? Ya saking gobloknya itu sebenarnya. Sebenarnya tidak terlalu cerdas tapi merasa dirinya cerdas tadi ini. Entah. Cerdas yang palsu dah. Kasihan. Wan qala inna nabiyana Muhammadan sallallahu kana aswada, dan orang yang berkata bahwa nabi kita Nabi Muhammad SAW itu orangnya hitam. Lah. Nah, itu maksudnya ki menghina loh. Meremehkan lah, itu cuma orang hitam. Itu loh. meremehkan nabi itu kan ya saking gobloknya. Aulaisa bi Quraisyin, atau dia mengingkari bahwa nabi itu orang Quraisy. Au Arabiyin au Insiyin, atau mengingkari bahwa nabi itu orang Arab atau nabi itu manusia juga. Maksudnya ini ngaco loh, ngaco, membuat kekacauan. Jadi Islam itu kan dirusak dengan cara misalnya kayak di Indonesia dulu ada snow burgernya, Islam dirusak lewat snow burgernya.
Nah, sejak zaman dulu, sejak zaman sahabat itu banyak orang yang ngaku Islam macam-macam merusak itu. Oh, Nabi kita itu Tuhan. Ini gitu ada. Supaya membuat informasi hoak itu, oh Nabi kita itu bukan dari orang Arab sebenarnya itu orang India macam-macam itu loh orangnya, orang apa anaknya, biar kacau semua loh. Biar kacau balau. Itu yang ngaco seperti itu ya jelas ridah. Karena apa? Karena memang nggak usah dikatakan juga orang itu ngaco itu kan karena memang kafir. Kalau nggak kafir kan nggak mau ngaco. Au la adri ahwal ladzi bungisa bimakata au mata bil Madinah. Atau dia berkata aku nggak tahu Nabi kita itu diutus di Mekah dan meninggal di Madinah apa enggak, saya nggak mau tahu. Nah, ini loh. Nggak mau tahu gitu. Angadanallahu minal kufri. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari melakukan hal-hal yang menyebabkan kafir kufur. Wahamana mimma yajru ilai, dan juga mudah-mudahan Allah menjaga kita dari melakukan hal-hal apa saja yang bisa menarik kepada kekufuran. Allahumma biqila komentar wallahu